Satu, dua, tiga. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Baik, sekarang kita lihat dulu. Fastajaba lahum, maka Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka, Rabbuhum, fastajaba lahum Rabbuhum, maka Rabb mereka memperkenalkan, ya, menerima atau memperkenankan permohonan mereka. Ya, Masya Allah. Apa doa-doanya tadi? Yang ini yang sementara atau yang sudah selesai kita hafal semua. Sudah hafal semua Bapak Ibu? Kemarin PR-nya yang disuruh untuk menghafal 4 Robbana Robbana, ya. Ini Robbana Robbana. Ini semua yang kita sudah bahas. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala maka dikabulkan, diijabah, ya, diperkenankan permohonan mereka dari Rabb mereka. Inni, kata Allah Subhanahu wa taala, inni, sesungguhnya aku, la udhi'u amala amilin minkum, tidak akan menyia-nyiakan amal bagi orang-orang yang beramal di antara kalian. Masya Allah. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa, ya, mereka, dan tentunya insya Allah kalau kita berdoa dengan ikhlas, ya, dengan sesuai apa yang ditunjukkan dalam syariat kita, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Dan setelah itu Allah juga berjanji bahwa sesungguhnya saya Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan bagi orang-orang yang beramal di antara kalian, baik itu laki-laki, min zakarin au unsa, atau perempuan. Nah, sekarang Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka teruslah beramal, ya. Hari ini kita dilihat orang atau tidak dilihat oleh orang lain, tidak kita butuhkan yang seperti itu, pujian, sanjungan, ya. Mau dilihat, mau disebut-sebut nama kita, atau riya dan sum'ah, bukan. Karena kita melakukan amalan itu, amal karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam keadaan sendiri, sepi, tidak ada orang yang melihat, maka tetaplah kita berusaha melakukan kebaikan karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melihat, ya, atau melihat apa yang kita lakukan, dan tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka terus beramal baik dalam keadaan lapang, ya, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan banyak orang. Nah, kita tetap melakukan amal-amal. Nah, ada saja amal yang dilakukan dalam kondisi kita dilihat oleh banyak orang. Seperti apa itu? Ya, seperti ketika kita melakukan sholat berjamaah misalnya, khususnya bagi laki-laki. Nah, itu ujian bagi kita. Ketika kita melakukannya, maka dalam keadaan ramai dilihat banyak orang. Nah, disinilah kemudian kita diuji untuk berusaha menahan yang namanya perasaan riya dan sum'ah.
Ya, kita lanjutkan. Jadi ketika seseorang melakukan amal baik dalam keadaan dilihat oleh banyak orang, karena memang ada amalan yang memang mengharuskan kita dilihat oleh banyak orang, seperti sholat berjamaah di masjid khususnya bagi bapak-bapak, atau beberapa amalan yang lain, ataupun dalam keadaan sehari, maka tetap beramal, karena ini janji Allah tidak akan menyia-nyiakan amal bagi orang-orang yang beramal di antara kalian. Dan bukan cuma laki-laki Bapak Ibu sekalian, tapi ini Allah SWT sangat memberikan ya penjelasan detail kepada kita, baik itu dari zakarin au unsa, baik kita laki-laki ataupun perempuan. Ya, ibu-ibu pun yang biasanya banyak tinggal di rumah ya, tapi ketika melakukan kebaikan, amal tidak dilihat oleh suami, tidak dilihat oleh anak, membaca Al-Quran sendiri di rumah di waktu-waktu senggang setelah melakukan amanahnya ya di rumah, mengurus suami, mengurus anak, suami pergi kerja, kemudian anaknya pergi sekolah dan yang lain, tinggal di rumah. Nah, sholat duha tidak ada yang lihat suami, tidak ada yang lihat anak kita. Kemudian kita membaca Al-Quran 2 halaman, 3 halaman, ya beberapa halaman, ya. Dan bahkan mungkin kita berpuasa tidak dilihat oleh tetangga. Pokoknya terus beramal saja. Insya Allah ini janji Allah tidak akan disia-siakan. Ya, bahkan mungkin ada di antara kita yang melakukan amalan dan mendapatkan cemoohan atau mendapatkan ejekan dari orang-orang yang jahil ketika kita melakukannya. Maka sesungguhnya ya bersabarlah, dengan kesabaran itu insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala yang kita lakukan. Dan yang terpenting adalah jangan pernah melihat besar atau kecilnya dari amalan tersebut. Walaupun amalan itu kecil, tetapi ketika kita melakukannya dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan balasan kepada kita berupa pahala yang besar. Karena betapa banyak pahala yang dilakukan ketika seseorang melakukannya dalam keadaan ikhlas karena Allah, tidak ada tendensi yang lain, maka dia bisa mendapatkan pahala yang besar. Sebaliknya juga begitu, betapa banyak amalan yang besar bisa dilakukan, tetapi karena seseorang tidak ikhlas dan hanya ingin riya, ingin dilihat dan dipuji, maka dia tidak mendapatkan pahala yang besar, justru menjadi kecil atau bahkan hangus. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini jadi motivasi bagi kita untuk beramal walaupun ya kita dalam keadaan sendiri ya, atau sepi, tidak ada yang melihat kita atau ada yang melihat kita. Ba'dukum min ba'd, karena sebagian dari kalian itu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Ya, Masya Allah, kita ini dari Adam, Hawa terus menerus ya sampai hari ini kita berkembang biak. Kita ini satu sama yang lain adalah sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita dengan manusia yang lainnya adalah ketakwaan kita ya. Dalam ayat yang lain, inna akramakum innallahi atqakum. Kita ini semua satu keturunan, tapi yang membedakan kita di sisi Allah adalah ketakwaan. Nah, beramallah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menjauhi apa yang berusaha menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian falladzina hajaru. Nah, ini lagi, dan adapun orang-orang yang berhijrah. Ya, berhijrah kalau di zaman Rasulullah itu sahabat yang berhijrah dari Makkah ke Madinah yang disebut dengan muhajirin. Ya. Ada hijrah makani ya, ada hijrah zamani dan seterusnya. Berhijrah tempat ya, dari tempat yang tidak bagus menjadi tempat yang bagus ya. Termasuk masih ingat mungkin ya Bapak dan Ibu sekalian, kisah orang yang setelah membunuh 99 orang dia ingin bertobat ya. Setelah itu dia bertanya kepada orang yang abid tapi tidak berilmu. Dia bilang, tidak ada ampunan bagimu ya, karena kau sudah membunuh 99. Lalu kemudian mengatakan, kalau begitu engkau yang ke-100-nya. Setelah membunuh 100, dia bertanya kepada seorang alim, apakah masih ada jalan ampunan bagi saya? Ketika telah membunuh 100 orang, maka alim mengatakan masih ada, yaitu kamu berhijrah, pindah tempat dari lingkunganmu yang membuatmu terpengaruh sehingga kemudian engkau melakukan semuanya itu. Maka berhijrah ke kampung sebelah, di mana kampung yang di sebelah sana ini, di sana adalah kumpulan orang-orang baik, masyarakatnya baik. Maka dengan tekad yang kuat dia berhijrah berhijrah tempat.
baru di pertengahan jalan dia meninggal dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mendekatkan dia jaraknya ke kampung yang akan dituju daripada kampung yang ditinggalkan, ya, lebih dekat. Belum melakukan apa-apa, baru berhijrah. Maka ini adalah bagian daripada bagiannya malaikat rahmat. Masya Allah. Nah, itu hijrah secara tempat, ya. Bahkan kita hijrah hari ini juga bukan cuma tempat, ya. Kita juga berhijrah misalnya dari minal zulumat ila nur, dari kegelapan menuju ke arah yang, ya, menuju cahaya, dari kezoliman, ya, menuju kepada kebaikan. Kita menzolimi orang, tidak mau berhenti berhijrah, ini menjadi yang baik, ya, menghargai orang lain, ya. Dari kekufuran menuju kepada keimanan, ya. Dari kemaksiatan menuju kepada kebaikan, ya, dan seterusnya. Berhijrah, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT, maka insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Termasuk mungkin pekerjaan, ya. Dan para Bapak Ibu sekalian, ada mungkin yang merasa bahwa pekerjaan ini saya mau tinggalkan, saya mau berhijrah. Ya, banyak teman-teman saya begitu, dan mungkin juga teman-temannya Bapak Ibu sekalian dulunya riba. Nah, dia tahu bahwa resikonya riba itu besar, hanya kemudian dia tinggalkan, dia berhijrah ke arah yang syar'i, ya, sesuai syariah. Tidak ada lagi riba-riba dan seterusnya. Alhamdulillah Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah, ini semua wal falladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wa ukhriju min diyarihim, yang diusir dari kampung halamannya. Ini di zaman Rasulullah SAW. Hijrah makani. Wa udhu fi sabili, yang disakiti pada jalanku. Ya, hari ini saudara kita di Palestina tersakiti, terzolimi, terintimidasi, ya, genosida yang dilakukan oleh Israel, ya, orang-orang Yahudi pada kaum muslimin, dan ingin merebut tanah orang-orang Islam, ya, yang tersakiti di jalanku. Dan juga mungkin ada di antara kita yang dalam proses, ya, berdakwah atau ada hal-hal yang lain yang dilakukan demi menolong agama Allah, tapi di tengah perjalanan atau dalam proses melaksanakan, ya, menolong agama Allah tersebut, dia kemudian merasakan tantangan, ya, merasakan bagaimana penderitaan dan berbagai macam ujian cobaan. Nah, ini, dan orang-orang yang disakiti pada jalanku, termasuk mungkin ada orang yang dipaksa, akhirnya kemudian mendapatkan perlakuan, ya, berupa penyiksaan fisik dan seterusnya. Dan juga waqatalu, yang berperang. Nah, seperti para mujahidin kali ini yang nyata di Palestina, ya, para Hamas, pasukan Hamas yang hafal 30 juz, yang mungkin atau mungkin yang tidak mungkin juga ada yang di antara mereka masyarakat sivil yang berperang. Waqutilu, dan yang terbunuh, ada yang mati, ya, waqutilu, ada yang hidup, ya, hidup mulia atau mati syahid, syariman au syahidan. Apa kata Allah SWT orang-orang yang seperti ini? Ini janji Allah, la ukaffiranna anhum sayyiatihim. Pasti ini pasti aku akan hapus, la ukaffiranna, nun tasydid, pasti aku akan hapus anhum, bagi mereka, sayyiatihim, ya, kesalahan mereka, dosa mereka. Jadi orang yang berhijrah, ya, terusir dari kampung halamannya, orang yang tersakiti di jalan Allah, orang yang berperang, orang yang mati di dalam perang, ini semua Allah janji akan dihapus semua, pasti akan dihapus semua dosa-dosa mereka. Setelah itu apa janji Allah? Wala udkhilannahum, dan pasti aku memasukkan mereka jannatin tajri min tahtihal anhar, surga, ke dalam surga tajri, yang mengalir, ya, surga yang mengalir, min tahtiha, di bawahnya, al-anhar, sungai-sungai. Masya Allah, salah satu keindahan surga di antara banyak sekali keindahan adalah kita bisa menikmati sungai-sungai yang mengalir, ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin suatu waktu Bapak Ibu pergi rihlah, rekreasi, tadabbur alam, ya, di gunung atau di puncak, ketika ada aliran sungai, itu enak sekali kedengaran, ya, aliran sungai
ya, dengan airnya mengalir pelan, kemudian mungkin ada di antara kita yang relaksasi, ya, dan seterusnya, sampai kemudian ada yang mandi-mandi. Masya Allah, lebih indah lagi dari surga, dan tidak bisa kita bayangkan keindahannya walaupun kita maksimal membayangkannya, karena pemandangan di surga sangat jauh daripada apa yang pernah kita lihat. Keindahan yang terbaik di dunia ini termasuk mungkin sungai-sungai, baik itu kita lihat langsung ataupun lihat di YouTube, itu sangat indah di dalam surga. Nah, ini janji Allah bagi mereka ini semua, pasti akan dimasukkan ke dalam surga, tajri, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, ini adalah thawaban min indillah, pahala, ini pahala sebagai pahala dari sisi Allah, ya, sebagai balasan. Makanya disebutkan di sini, nah ini, wah, ini la udhi'u amala 'amilin minkum, sesungguhnya saya tidak akan menyia-nyiakan amal bagi orang-orang yang beramal di antara kalian. Ya, jadi jangan bosan Bapak Ibu, terus beramal. Jangan mengatakan, aduh sudah 4 tahun, 5 tahun saya ngaji online, saya sudah bosan. Tidak. Kita katakan, ya Allah, istiqomahkan hamba sampai meninggal. Karena ini adalah pelajaran nomor 1 dunia. Bukan cuma mempelajari cara membacanya, tetapi juga bagaimana kita mentadaburi supaya kita memahami isinya. Banyak orang hari ini cuma membaca tapi tidak faham. Nah, bukankah Al-Quran itu diturunkan untuk difahami supaya kita bisa laksanakan? Banyak orang hari ini hafal tapi tidak melaksanakannya. Karena kenapa? Mereka tidak faham. Nah, ini seharusnya kita berdoa kepada Allah agar yang seperti ini, ya, tadabbur Al-Quran, Allah kuatkan kita, istiqomahkan, dan terus menerus, tidak ada rasa bosan. Karena teruslah berdoa, kemudian berupaya, berikhtiar di jalan Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, di dalam ayat yang lain, ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Rabbmu, ya, termasuk di dalamnya lakukan amal-amal soleh, kebaikan di dalamnya, jauhi apa yang dilarang oleh Allah dan laksanakan perintahnya. Terus lakukan amal soleh, amanu wa amilus solihat, orang yang beriman dan wa amilus solihat, orang yang melakukan amal-amal soleh, maka inilah insya Allah thawaban min indillah, sebagai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu indahu husnul thawab, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala husnu ats-thawab, ada pahala yang baik. Alhamdulillah. Nah, tapi ada satu catatan sebelum kita tinggalkan ayat 195, Bapak Ibu sekalian. Saat kita melakukan amalan, perhatikan 2 hal agar amalan kita diterima oleh Allah. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah sesuai dengan contoh Rasulullah. Kalau kita beramal ikhlas dan sesuai contoh Rasulullah, maka insya Allah Allah akan terima. Ya. Dan kalau tidak sesuai contoh Rasulullah, ya, bisa sia-sia amalan kita. Pernah saya jelaskan di sini. Contoh, ya, kalau ditanya orang sholat itu bagus atau tidak, ya, jawabannya pasti bagus. Dapat pahala atau tidak? Ya, jawabannya pasti dapat pahala. Tapi coba setelah sholat asar, Anda sholat sunat 2 rakaat. Sebagaimana setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, dan setelah sholat zuhur. Coba setelah sholat asar, Anda sholat sunat 2 rakaat, ya, ba'diyah asar. Maka walaupun kita sholat, maka itu sia-sia, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sholat itu baik, jadi tidak semua ibadah yang bilang baik itu seenaknya saja kita lakukan. Tidak. Ikuti apa yang dicontohkan Rasulullah melalui hadisnya, ya, melalui perbuatannya Rasulullah, hadisnya yang keluar dari mulut Rasulullah, kata-kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, persetujuannya dan yang lain. Sunnah, ya, ini yang penting. Banyak orang hari ini melakukan, katanya ini baik. Ya, betul baik, tapi lihat dulu, ini bisa sia-sia. Ya, Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan ikhlas, penting diperhatikan. Walaupun sudah sesuai contoh Rasulullah, ya, kita sudah melaksanakannya, tata cara puasa begini, tata cara sholat begini, ya, dan seterusnya, amalan-amalan ini begini cara melakukannya. Tapi tidak ikhlas, ya, maunya dilihat oleh orang, maunya riya atau sum'ah, disebut-sebut namanya. Ini yang akan menghapuskan pahala. Maka jangan hapuskan pahala kita ini, ya, dengan adanya yang salah satu ditinggalkan dari 2 hal tadi, ya. Apakah tidak ikhlas,
ataukah tidak sesuai contoh dari Rasulullah SAW. Ingat ada hadis ya, man amila amalan, nah, siapa yang melakukan amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada contohnya dan perintahnya dari kami, ya, fahuwa raddun, maka dia amalan itu tertolak. Raddun, tertolak. Jadi pentingnya memang kita belajar Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa mengetahui, oh ini amalan yang dicontohkan Rasulullah, ini sunnah. Ini yang tidak sunnah, yang tidak dicontohkan, yang sembarang dilakukan, ya, mohon maaf, seperti ada orang yang sampai zikir berjoget-joget, ya, di kuburan. Ya, ini tidak boleh seperti ini. Ya, sampai di kuburannya syekh, sampai di kuburannya wali, ya, dianggap wali, sampai di kuburannya, mohon maaf ya, kiai. Ini tidak boleh joget-joget berzikir, tidak ada contohnya dari Rasulullah. Walaupun bagus berzikir, tapi zikir itu ada tempatnya, ada waktunya, ada tuntunannya. Tidak seenaknya kita. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang yang meninggal kita sisa mendoakan. Ya. Bukan pergi, mohon maaf ya, zikir-zikir sampai joget-joget dan seterusnya. Berbagai amalan-amalan yang macam-macam hari ini. Ya. Maka mari terus belajar. Kapan kita mau mendapatkan keistimewaan pahala atau amal yang kita lakukan, ya, sehingga kemudian mendapatkan kita pahala yang baik dari sisi Allah, itu lewat jalan ilmu. Dengan ilmu itu insya Allah kita akan mendapatkan pencerahan, pengetahuan yang sebenarnya, ilmu yang baik, dan semuanya itu dua sumber utamanya. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Itu pun hadis, ya, harus kita selektif, karena ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu. Kalau hadis sahih ya Masya Allah, sahih, ya. Nah, kemudian ada hadis hasan, di bawahnya sedikit tingkatannya dari sahih. Kemudian ada hadis dhaif, lemah, ya, tapi ini hadis lemah bisa menjadi lemah terus, bisa juga menjadi kuat, naik tingkatannya menjadi hasan ketika kita mencari hadis-hadis yang lain untuk mengkomparasikan atau mengkorelasikan, bukan mengkomparasikan ya, bukan membandingkan, tapi mengkorelasikan, menghubungkan antara hadis yang satu dengan hadis yang lain, sehingga bisa menjadi hasan. Nah, yang tidak boleh itu hadis maudhu, palsu. Banyak palsu hari ini hadis, ya, Bapak Ibu sekalian. Contoh, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini tidak ada hadisnya, ini palsu, ini dibuat-buat ini, ya. Tidak pernah Rasulullah mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini hadis-hadis yang populer di tengah-tengah masyarakat. Banyak itu hadis-hadis yang, ya, misalnya hadis tentang malam pertama Ramadan, ketika kita melakukan sholat ini, sholat sholat tarwih, maka pahalanya begini. Malam kedua ketika kita sholat tarwih, maka pahalanya begini. Malam ketiga sampai malam 30, ada semua dalilnya yang dibuat-buat. Walaupun memang ya, melakukan sholat tarwih itu bagus, tapi kalau dalam hal hadis itu tidak boleh sembarangan kita mengatakan ini dari Rasulullah. Tidak boleh. Kalau memang tidak ada hadisnya, tidak usah. Walaupun tujuan utama kita adalah untuk memotivasi orang melakukan amal. Tetapi ingat catatan, dalam memotivasi orang melakukan amal, jangan karena ego kita, nafsu kita, ya, yang berlebihan melampaui batas, akhirnya kemudian sembarang kita bilang, kita mengatakan ini dari Rasulullah, padahal ini bukan dari Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah dua sumber yang utama ilmu yang kita pelajari, yaitu apa? Yaitu dari Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran tidak ada yang dibilang sahih atau hasan atau dhaif atau maudhu, tidak ada, ya. Nah, yang ada semua sahih Al-Quran, dari awal Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai terakhir surah An-Nas, minal jinnati wan nas, 114 surah, tidak ada satupun yang hasan atau dhaif, lemah, semua sahih. Adapun hadis, nah di sini kemudian pertentangannya, karena ini berbeda-beda dari jalur mengambil sanadnya. Nah, itulah pentingnya orang melakukan belajar hari ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak belajar, bagaimana caranya kita bisa mengetahui lebih banyak tentang syariat ini? Nah, sementara belajar itu terus kita lakukan sampai, ya, kemudian kita masuk ke liang kubur. Dan orang yang menuntut ilmu agama itu seperti Bapak Ibu yang lakukan hari ini, ya, dengarkan berita gembiranya. Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang menuntut ilmu agama ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu,
Seperti hari ini, bagian dari berjalan menuntut ilmu adalah mendatangi majelis ilmu. Kita sengaja mengklik link YouTube, ya, karena kita mau belajar. Itu ada unsur jalan menuju, ya, tidak harus dengan jalan kaki, tapi ini dengan menuju, mendatangi ilmu. Ya, barang siapa yang berjalan atau mendatangi ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan baginya menuju ke surga. Nah, ini janji. Ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan mudahkan jalan kita menuju ke surga. Ketika kita berjalan menuntut ilmu, berusaha, berikhtiar, ya. Nah, kemudian orang yang berilmu itu, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mujadilah, ya, walladzina utul ilma darajat, ya, diawali dengan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan orang yang berilmu itu, yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i, maka Allah akan meninggikan baginya beberapa derajat di antara kalian. Masya Allah. Nah, derajat di dunia, apalagi di akhirat kelak. Ya, maka berilmulah. Tidak cukup dengan menjadi seorang abid. Ya, lihat tadi bagaimana kisah orang yang mau hijrah, terus dia bertanya kepada orang yang abid, ahli ibadah, tapi tidak didasari dengan ilmu. Hanya rajin saja sholat terus di masjid, tapi tidak mau belajar ilmu agama, tidak mau mengisi hatinya dan pikirannya, otaknya dengan ilmu agama. Maka dia cuma bisa menjawab, tidak ada ampun bagimu. Kau sudah membunuh 99. Bagaimana mungkin Allah bisa mengampunimu? Ya, coba. Ahli ibadah tapi tidak didasari dengan ilmu. Nah, yang paling bagus itu adalah dua-duanya. Selain ahli ibadah, juga dibekali dengan ilmu. Belajar terus. Ya. Dan belajar ini tidak ada batasannya bahwa saya berhenti belajar di usia 60 tahun. Tidak. Semakin tua semakin kita harus belajar. Ya, jangan, bahkan ada yang membatasi, tidak usah lagi saya belajar agama karena saya sudah cukup di SMA. Ya, saya sudah terima rapornya, nilai saya 9. Ya, atau mungkin saya mencukupkan hanya sampai mahasiswa semester 1 karena ada di situ pelajaran agama 4 SKS. Setelah itu selesai. Setelah itu tidak ada lagi agama bagi saya. Hari ini fokus saya adalah mencari uang, ini dan ini dan ini. Akhirnya kemudian dia jauh dari agama. Naudzubillah min dzalik. Padahal menuntut ilmu agama itu adalah terus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Terus bahkan sampai kita menjelang masuk ke liang kubur. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi terus melakukan amal-amal kebaikan, diantaranya yang terbaik hari ini adalah dengan mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala.